Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyambungkan ATM mini ke router WiFi. Nah, biasanya kalau kita mau menyambungkan ATM mini ke laptop untuk setting dengan ATM control itu menggunakan kabelan langsung disambungkan ke laptop. Contoh skemanya seperti ini. Nah, contohnya itu biasanya seperti ini. Kalau kita mau menyambungkan switcher ATM mini, ini adalah ATM mini generasi pertama, ke laptop itu menggunakan kabel Ethernet LAN ya, karena di ATM mini kan ada port LAN-nya. Kemudian kita setting IP-nya, untuk IP dari ATM mini misalkan IP-nya 192.168.10.240, maka di laptopnya kita set IP yang sama, tapi di belakangnya kita ubah angkanya gitu ya, supaya berada di satu jaringan yang sama. Dan ini udah pernah saya bikin tutorialnya. Nah, ini tutorialnya udah pernah saya bikin 10 bulan yang lalu semenjak video ini saya buat. Itu udah saya bikin tutorialnya. Nah, yang sekarang itu kita mau bikin ATM mininya itu tersambung ke router wireless. Nah, jadinya nanti skemanya itu akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ATM mini menggunakan kabel Ethernet LAN, terus kita sambungkan ke port LAN yang ada di router wireless. Kayak gini, kemudian kita setting juga IP-nya. Untuk IP-nya itu masih sama. Di sini saya pakai IP 192.168.10.240. Ini adalah IP default atau bawaan dari ATM ini. Kemudian untuk router wireless-nya itu juga di setting IP LAN-nya itu manual 192.168.10.2. Sebenarnya angka belakang ini ya kalau kita ubah jadi angka 3, 4, 5 itu bisa teman-teman. Yang penting jangan sama dengan IP yang di ATM ininya, tapi angka belakangnya ini harus beda. Jadi range-nya itu bisa angka 1 sampai 240. Kemudian gateway-nya itu juga harus sama. Kalau udah kita setting seperti ini, artinya ini udah nyambung teman-teman ke router wireless-nya. Nah, kelebihannya kalau kita pakai router wireless, yang pertama adalah kita bisa menyambungkan ATM ini nanti ke laptop hanya menggunakan sinyal wireless teman-teman. Jadi, laptop ini kita sambungkan ke sini, karena ini udah nyambung di satu jaringan, maka otomatis ATM control-nya ini juga bisa berfungsi teman-teman. Beda kalau yang awal tadi kan kita pakai kayak gini ya. Jadi kalau pakai kabelan kayak gini, misalkan kita mau settingnya dari jarak jauh atau kita mau nge-remote-nya dari jarak jauh, itu kan kabelnya harus panjang. Nah, kalau ini karena pakai sinyal, ini bisa jauh teman-teman. Jadi bisa kita sambungkan juga ke ATM control. Jadi laptop nyambung ke WiFi router ini, terus bisa berfungsi ATM controlnya. Kemudian bisa juga kita sambungkan ke smartphone menggunakan software Meta Control. Jadinya kita bisa atur kameranya mau input berapa, yang program, yang preview itu langsung dari smartphone. Ini menggunakan aplikasi Meta Control. Ini aplikasinya free, ada yang versi berbayar. Bisa teman-teman download di Play Store. Ibaratnya itu kita jadikan smartphone itu sebagai controller wireless teman-teman. Misalkan di acara nih ternyata nggak ada operator switchernya. Nah, kita sebagai kameramen, kalau misalkan kita ke backstage itu kan agak ribet ya. Dari kamera terus pindah ke belakang buat mencet-mencet perpindahan kamera. Nah, teman-teman bisa gunakan smartphone untuk mindahin kamera mana nih yang mau dibikin program atau di live kan gitu dari smartphone. Smartphone-nya itu nyambung ke wireless di TP-Link di sini. Kemudian bisa juga smartphone itu kita install aplikasi Teli teman-teman. Ada aplikasi Teli di Play Store. Itu teman-teman tinggal download, terus smartphone-nya sambungkan ke jaringan yang sama di sini. Otomatis nanti smartphone-nya bisa jadi Teli wireless. Nah, Teli wireless itu misalkan kita set satu smartphone satu ini untuk kamera satu. Jadi misalkan kamera satu kita pilih jadi program atau kita pilih live, di layar smartphone itu nanti nyala warna merah. Bisa juga ini kita pakai 4 smartphone. Jadi 4 smartphone itu smartphone 1 jadi untuk Teli kamera 1, smartphone 2 kamera 2 gitu. Jadi kalau kita pilih kamera 2, maka smartphone yang kita jadikan input 2 itu nyala warna merah. Itu udah pernah saya bahas ya untuk Teli itu apa, itu udah pernah saya bahas juga. Nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini. Nah, di video kali ini kita lebih ngebahas bagaimana cara menyambungkan ATM ini ke router wireless. Untuk tutorial yang ini, Meta Control dan Teli Wireless Android, ini nanti saya bikin video terpisah supaya teman-teman lebih gampang lihat tutorialnya, jadi nggak terlalu panjang gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita praktek alat-alatnya. Oke teman-teman, nah di sini kita udah ada alat-alatnya. Yang pertama di sini udah ada laptop. Laptop ini udah saya install software namanya Blackmagic
ATEM Control atau Blackmagic Switcher ya. Kita coba lihat di menu. Nah, ini udah kita install software dari Blackmagic. Kemudian ini udah ada ATEM ini adalah ATEM ini generasi pertama. Kemudian ini adalah TP-Link wireless router ya. Ini adalah TP-Link wirelessnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek IP dari Blackmagic ATEM Mini ini. Nah, cara ngeceknya teman-teman bisa sambungkan kabel Type-C, kabel data Type-C di sini ke laptop. Jadi ini udah saya sambungkan ke laptop. Terus ini udah kita hidupkan ya. Kita sambungkan pakai kabel Type-C. Kabel Type-C nyambung ke port USB di laptop. Sekarang kita buka software Blackmagic ATEM Control. Nah, di sini kita buka softwarenya ATEM Setup ya. Kita buka software ATEM Setup. Oke, di sini sudah terdetek ya Blackmagic ATEM Mininya. Kita pilih yang ini. Nah, nanti akan muncul IP-nya. Nah, di sini ada IP-nya ya. Nah, di sini IP ini teman-teman ingat-ingat ya, atau teman-teman catat gitu ya. Oke, jadi di sini IP-nya sesuai dengan yang tadi di awal saya jelaskan. Ini IP-nya 192.168.10.240. Oke, ini IP-nya udah kita tahu ya. Sekarang kita setting router wireless ini. Jadi kita setting supaya IP-nya itu sama dengan IP yang ada di ATEM ini. Cara settingnya kalau masih baru, teman-teman bisa gunakan kabel LAN, kabel LAN bawaan, terus kita sambungkan ke laptop. Oke, sekarang kita akan coba setting TP-Link wireless routernya. Nah, ini wireless routernya udah saya sambungkan pakai kabel LAN. Ini kabel LAN-nya itu nyambung ke laptop ini, teman-teman. Jadi colokannya itu ada di belakang ya. Nah, itu udah saya sambungin ke sana. Terus di sini kita colokinnya ke port LAN ya. Port LAN yang warna oranye ini. Kemudian ini kita hidupin. Nah, di sini kebetulan dia udah hidup ya, udah nyala. Terus kita masuk ke browser, kita masuk ke settingan TP-Link untuk ngubah IP dari LAN-nya. Oke, kayak gini. Kita masuk ke tampilan layar aja ya. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke browser, terus login ke settingan dari access point atau settingan dari router wirelessnya. Di sini karena saya pakai TP-Link, itu kalau kita mau masuk dashboard settingan routernya, itu pakai alamat tplinkwifi.net. Mungkin setiap router itu bisa beda-beda. Ada yang masukin IP, ada yang masukin link website seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita masukin password adminnya. Di sini tadi udah saya set passwordnya itu admin 1. Terus kita tunggu. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita pilih advance, kemudian pilih network, kemudian pilih LAN. Karena di sini kita mau setting IP dari LAN router wirelessnya. Nah, ini kalau teman-teman ingat IP dari ATEM Mini yang tadi ya, itu IP-nya 192.168.10.240. Berarti di sini kita ubah jadi 10, kemudian angka di belakang ini bebas, teman-teman. Kehapus. Angka paling belakang ini bebas. Kita bisa kasih angka 2, itu juga bisa karena masih di gateway yang sama. Tapi jangan angka 1 ya, angka 2 boleh. Kalau udah, kita save. Kita save. Nah, ini akan reboot atau restart untuk router wirelessnya. Kita tunggu sampai selesai. Terus nanti kita login lagi. Nah, setelah itu kita akan coba ubah nama WiFi dan passwordnya supaya lebih gampang kalau kita mau nyambungin nanti. Oke, ini udah masuk lagi ya, udah masuk ke webnya. Kita masukin lagi admin 1 passwordnya. Kemudian di sini kita setting WiFi dari wireless routernya. Nah, kita setting namanya ya. Namanya kita ubah. Di sini kita kasih nama ATEM Mini Switcher ya. ATEM Mini Switcher BM gitu, kita kasih gini namanya. Terus passwordnya di sini kita kasih nama Batam Kamera. Nah, di sini kita kasih nama Batam Kamera. Jadi nanti kalau misalkan kita punya handphone atau punya laptop mau nyambungin ke ATEM ini, tinggal sambungin ke WiFi ATEM Mini Switcher BM, terus passwordnya Batam Kamera, maka otomatis dia bisa tersambung ke ATEM Mininya. Terus kita save. Oke, kalau udah kita save,
sekarang kita coba cari settingan restartnya ya. Oke, reboot. Nah, kita reboot dulu. Oke, sampai tahap ini harusnya ini sudah selesai ya. Untuk settingan dari rotor wirelessnya itu udah selesai. Kita udah bisa cabut kabelannya yang ke laptop tadi, itu kita sambungkan langsung ke ATM ini. Tapi sebelum itu kita cek dulu wirelessnya udah berubah atau belum ya. Jadi kita coba cek wirelessnya. Kalau berhasil, nah ini udah berhasil lah, wirelessnya udah berubah jadi ATM mini switcher. Sekarang kita cabut kabelan yang tadi ke laptop, kita pindahkan ke switcher ATM mini. Oke teman-teman, ini wireless routernya udah saya sambungkan ke ATM mini pakai kabelan yang tadi itu kan kabelannya ke laptop waktu kita setting. Sekarang udah saya cabut yang ini ke laptop tadi, saya sambungin langsung ke sini. Jadi wireless router ini udah nyambung ke ATM mini. Sekarang kalau kita mau tes ini pakai sistem wireless, kita sambungkan ke sinyal ini ya, ATM mini switcher. Nanti cara kerjanya ini itu nyambung ke sini, ini nyambung ke sini teman-teman. Oke, kita langsung aja coba tes sambungkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba sambungkan laptop ini ke wireless ATM mini yang tadi udah kita bikin ya. Jadi kita sambungkan, kita cari sinyalnya. Ini udah ada ATM mini switcher. Kita connect, masukin password. Passwordnya tadi Batam kamera. Next, kita tunggu sampai tersambung. Oke, ini udah nyambung ya, cuman memang ada terangan no internet karena memang ini nggak butuh internet ya untuk ATM mininya. Sekarang kita buka software ATM kontrolnya atau ATM setupnya ya, untuk membuktikan laptop ini udah nyambung atau belum. Kita masuk ke ATM setup. Oke teman-teman, kalau udah sampai di sini dan terdetek ATM mininya, ini artinya udah tersambung teman-teman, udah berhasil. Cara ngetesnya kita bisa langsung buka software ATM Control ya. Caranya kita tekan ini. Kita tekan. Nanti kalau berhasil itu di layar ini udah muncul tombol-tombol gitu ya. Nah, ini udah berhasil ya. Kita coba tes tekan kamera 2. Oke, bisa. Bisa. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Jadi sekarang laptop ini nyambung ke ATM mini itu secara wireless teman-teman. Kita akan coba tes ya. Kita tunjukin. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini sudah nyambung ke sini. Terus ini laptop ini nyambungnya ke wireless router ini, teman-teman. Ini kalau misalkan saya ubah ya dari laptop. Nah, di switcher itu otomatis ngikut. Ini saya tekan lagi. Nah, ini ngikut. Oke, untuk membuktikan ini beneran nyambung atau enggak, misalkan masih ragu, kita coba ini laptopnya kita jauhin ya. Kita taruh agak jauh. Nanti coba kita akan minta tolong buat mencetin ini. Harusnya tombol-tombol ini meskipun nggak saya pencet, dia bakal ngikut tombol yang ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita buktikan ya. Jadi ATM mini ini nyambung ke router wireless di sini. Untuk laptopnya itu nggak sama sekali nyambung ke ATM mini ya. Jadi laptopnya itu ada di sana. Nah itu ada di sana, itu dipencet-pencet. Ini kalau nggak kelihatan kita coba turunin ISO-nya. Nah itu dipencet-pencet inputnya dari sana. Di sini itu ikut berubah juga teman-teman. Nah jadi ini udah berhasil nyambung. Jadi teman-teman bisa kontrol ATM mininya ini dari jarak jauh ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak ada kameramen gitu ya. Terus kita mau ngetes ganti-ganti kamera dari jarak jauh itu bisa pakai laptop. Nah di video berikutnya nanti akan kita coba juga nyambung ke smartphone. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menyambungkan switcher Blackmagic ATM mini ke router wireless. Dan di video berikutnya nanti akan kita coba bikin gimana caranya Blackmagic ATM mini itu bisa tersambung ke smartphone. Jadi smartphone itu bisa kontrol si ATM mini. Selain itu juga kita akan coba bikin tutorial gimana caranya supaya smartphone itu bisa jadi tele kamera ATM mini. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.